kita bicara Karang Sambung secara keseluruhan, inilah salah satu yang membuktikan adanya pendapat bahwa Karang Sambung itu adalah lantai samudera yang tersingkap. Tersingkap itu artinya dia pernah terangkat. Seporo, Ucil Mandala, Gunung Paraswatu Rondo, Penosogan Wagir, Samping Luk Pulo Seporo. Mas, pelan mas. Pelan. Oke. Gila sih mas, jalur visualnya dan enggak, itu perasaanmu aja. Perasaanmu aja yang goyang. Enggak lah. Mana ya aplikasinya mas? Itu. Buka. Kalau ini orang-orang sini. Oh, sorry. Di dalam Lempung Karang Sambung. Kita kan memang punya cluster unit, Pak. Dan yang fokus soal itu. Kali Bawang unitnya namanya. Ini kali ya, yang plastik. Itu ada. Itu tadi EUC konglomerat pasti ada. Ada ininya juga. Iya, kalau itu adalah origin sebelum dia longsor itu adalah proksimal, harusnya ya umum lah. Kita akan punya di origin settingnya proksimal, ada yang fraksi halus. Dia ngambil satu kok di konglomerat sini. Dan dia bilang itu dari Australia kan? Iya, tapi konsisten hampir ada beberapa sampel yang dia publish. Itu jadi jejak zircon pertama dari kan dia mencari yang quartz sedimen di neogen setting atau di oligocene. Dia ngambil di Jaten, dia ngambil di Semilir, itu di Volcanic Acidnya. Helen Smith sekarang. Nun sewu. Monggo. Nggih. Kegiatan ibu-ibu. Kegiatan deh. Nggih.
Di perjalanan dari kampus Geologi Ulo Karangsambung, kita menuju ke arah utara, ke arah Sadang. Nah, kita sekarang berada di pinggiran Sungai Luulo. Ya. Nah, Sungai Luulo ini adalah salah satu sungai yang membelah Karangsambung. Disinilah banyak sekali bukti-bukti proses geologi didapatkan. Di samping itu, sepanjang sungai ini juga banyak batu-batu kerakal yang kemudian diambil oleh penduduk untuk bahan bangunan. Nah, kalau kita lihat di belakang kita, inilah salah satu yang dinamakan singkapan Selangseng Rijang dengan Gamping Merah. Dan ini sebenarnya adalah salah satu bukti adanya bahwa Karangsambung ini adalah dulunya adalah lantai samudera. Kenapa? Karena Gamping Merah dan Rijang itu hanya bisa diendapkan di laut yang cukup dalam. Nah, di sini memang agak ikonik ya, agak ikonik. Ini bentuknya seperti singa. Ini sering saya katakan ini singkapan singa berendam. Dan memang kalau kita bicara Karangsambung secara keseluruhan, inilah salah satu yang membuktikan adanya pendapat bahwa Karangsambung itu adalah lantai samudera yang tersingkap. Tersingkap itu artinya dia pernah terangkat, kemudian tererosi. Sehingga yang tadinya ada di bawah permukaan bisa kita lihat di sini. Bisa seharian aku tuh. Cuman dia udah puasa. Ada dua proses pembentukan kuarsit kalau ceritanya Pak Pras ya. Satu yang istilahnya semuanya berubah, tapi sebenarnya masih ada tersisa protolit tren arah grain dari ini masih kelihatan. Yang kedua adalah istilahnya tuh ketika batuan itu dia di high pressure, high temperature, dia tuh kayak diperes gitu Pak. Sehingga si kuarsa itu pada suhu dan tekanan tertentu dia akan berkumpul di vein atau di bidang antar bedding yang akhirnya itu, dan dia membentuk kayak boulder kuarsit yang putih banget kayak gitu. Nah, kayak begini gitu. Jadi secara teori ininya kayak gitu. Jadi ada kuarsit yang metamorfismnya, iya, quartzification. betul. Oke, nanti di kampus itu ada. Oh iya, saya tadi pagi lari ngeliat itu. Gede banget Ambil gitu. di mana? Bongkar sini. Beli. Di mana beli? Ada yang jual. Ini Pak, ini dijualin Pak sampai Jakarta Pak. Nah itu jadi banyak ini. Yang apa? Kalau kita lihat sih, saya lihat di sini ya kurang lebih ada. Jelasin Bro. Jadi kalau sekilas ya kita tadi urut dari atas tadi ke bawah gitu ya. Kalau kita urut dari tempat parkir gitu ya. Paling enggak ada gini. Paling tidak ada 3. Jadi kalau kita lihat dari atas tadi kelihatan banget tuh. Jadi kalau secara awam ada kemungkinan ada 3 atau 4 jenis batuan kalau kita lihat dari atas. Yang pertama dari warna dulu. Dari atas jadi kalau kita lihat ada kelompok yang warnanya itu yang jelas, yang kontras adalah yang inilah kita lihat ya, merah segala macam seperti itu ya, merah di bagian tengah. Tapi ternyata nggak cuma ini, di samping-samping ada boulder yang lebih kecil, kita ngeliat sama gitu, serupa warnanya merah. Di sebelah sana juga itu kalau kita melihat ya sekilas kayaknya sama gitu, mulai dari warna dan ini. Warna dan Teksturnya. tekstur struktur. Nah, Jadi ada sesuatu yang melengkung ya. Istilahnya melengkung. jadi berlapis-lapis kayak kue lapis ya. Nah, terus yang kedua yang kontras itu adalah ya warnanya gelap. Warnanya gelap, tetap terus dia kayak kita punya grandul atau kayak kita punya fragmen-fragmen kasar gitu di antaranya gitu. Nah itu yang tadi kita lewat pinggiran ini ya segala macam. Nah itu yang kita kasih warna orange gitu ya di sini gitu. Atau di sini tadi kalau kita diskusi
secara literasi yang disebut sebagai breksi konglomeratik secara ininya gitu ya. Nah terus yang ketiga yang juga kontras itu adalah ya jelas gosong sungai ini. Karena gosong sungai ini sebenarnya khas. Karena apa? Karena isinya konglomerat kurang lebih sama dengan barang yang kita lihat tadi pertama kali singgapan di awal gitu. Nah itu bedanya apa ini sama itu gitu ya. Nah ini tiga itu tadi sebenarnya yang kontras kalau kita ngelihat di sini tadi yang menarik. Nah terus yang jadi pertanyaan sekarang bagaimana tadi kalau kita diskusi statusnya yang batuan warna merah ini apa sih kalau secara geologis, secara stratigrafi gitu kan? Dia ini aslinya memang di sini diangkat melalui mekanisme tektonik, struktur terus tersikap di sini, atau rontok dari sesuatu yang hulu, banjir bandang terbawa ke sini gitu. Nah itu yang menjadi banyak bahan menarik diskusi kalau misalnya orang geologi ke lapangan gitu, karena kita selalu berdiskusi sebelum mendeskripsi ini asli gini, orang geologi itu harus memilah ini sebenarnya asli di sini atau kebawa dari hulu. Jadi harus dijelaskan dulu ininya. Kalau ini kebawa dari hulu. Jadi istilah in situ Dan ex situ ya. Nah, sekarang untuk mengetahui itu kita harus lihat yang jelas tebing itu bukan terbawa dari hulu. Ya no? Itu juga ini tertanam di situ tuh. Karena itu ada kemenderuasannya ke atas. Jadi di kontak yang ini nih. Iya. Antara merah dengan orange itu. Dan di sana itu dasar sungainya udah itu. Dasar sungainya udah orange semua tuh. Dasar sungainya orange ditutupi oleh ini aluvial ini. Dasar sungainya udah orange semua. Sebenarnya clue-nya itu ada di dekat. Ini kalau Bukan kita hanya enggak. iya. di sini nggak bisa. Iya, itu lebih detailnya ya. Banget tuh. Betul. Itu menjemari begini nih. Betul, Pak. Menjemari juga antara Tadi udah jelasin gamping sama Anda. merah sama rijang sama basalt yang kemudian lavanya bentuknya bantal, sebagian setelah itu karkat, retak-retak. Dan ini semuanya lingkungan dasar samudra. Ya itu retak-retak kayak gitu juga. Betul, Pak. Sana retak, bahkan itu khas gitu. Jadi salah satu hipotesisnya ya sebenarnya ini semua adalah satu kesatuan unit yang diledakkan dalam tanda kutip ya di mekanisme yang sama antara background yang orange dengan yang ini ya. Di terakhir, jadi proses terakhir ininya sama. Gitu. Ada beberapa petunjuk yang bisa kita ngelihat bahwa ini sebenarnya bukan ex situ. Artinya dia longsornya itu bukan proses reset atau proses modern. Tapi ya longsornya itu pada saat dia diproduksi dulu. Lengsernya. Ini yang dinamakan singkap selang-seling rijang dengan gamping merah. Inilah rijangnya. Nah rijang ini dominan dia memang silika ya, silika pelagik. Yang membedakan kalau rijang ini dia tidak bereaksi dengan HCl, sedangkan untuk gamping merah oleh karena dia mengandung kalsium karbonat, dia akan memberikan respon terhadap HCl. Nah mungkin bisa kita tes ini. Ini rijang. Nah dia tidak ada sama sekali reaksi nih, sama sekali tidak reaksi. Nah coba sekarang untuk yang gamping merah. Gamping merah. Nah, ada buih-buih kecil, kelihatan ya, buih-buih kecil. Inilah reaksi antara HCl dengan kalsium karbonat. Ya. Ini yang membedakan antara gamping merah dengan rijang. Rijang gamping merah numulites lempung bersisik konglomerat pasir kalkarenit serpin napal breksitu lava bantal basal peritotit diorit diapas dasit sabat filit sekis genis.